Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemas Surya Hendrawan dari program studi S1 Teknik Industri Universitas Indonesia Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang gelombang mekanik dalam konteks industri. Fokus kita nantinya pada analisis kebisingan, dampaknya terhadap kesehatan kerja, dan bagaimana gelombang bisa kita manfaatkan untuk pemeliharaan prediktif mesin. Selamat menyimak. Teman-teman, kita mulai dari gambaran besarnya. Sistem manufaktur modern sejatinya adalah mesin konversi energi. Mereka mengubah energi menjadi kerja mekanis. Namun, dalam praktiknya, tidak pernah ada mesin yang efisien 100%. Sebagian energi pasti terbuang atau terdisipasi ke lingkungan. Bentuk pemborosan energi yang paling dominan di pabrik-pabrik kita adalah gelombang mekanik yang muncul sebagai getaran struktural dan kebisingan udara. Inilah titik awal mengapa fenomena ini sangat penting untuk kita pelajari. Lalu, kenapa kita harus peduli? Dari sudut pandang teknik industri, gelombang mekanik memiliki dua dimensi strategis yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama, dia adalah ancaman ketiga. Gelombang bunyi alias bising ini bisa merusak pendengaran pekerja, menurunkan kenyamanan, dan pada akhirnya menggerus produktivitas. Yang kedua, gelombang mekanik justru adalah bahasa mesin. Getaran adalah cara mesin berbicara kepada kita tentang kondisi kesehatannya. Kalau kita abaikan, kita akan menunggu mesin itu rusak mendadak, yang tentu sangat merugikan. Presentasi ini dirancang untuk memberi pemahaman yang komprehensif. Pertama, kita akan mendefinisikan konsep gelombang mekanik di industri. Kedua, kita akan menganalisis kebisingan dan intensitas bunyi. Ketiga, kita akan bahas standar NAB dan strategi K3. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana gelombang bisa menjadi alat diagnostik dalam pemeliharaan prediktif. Baik, mari kita kenali dulu dasar-dasarnya. Gelombang mekanik adalah gangguan yang merambat melalui medium material dan yang dipindahkan adalah energi, bukan partikel mediumnya secara permanen. Di pabrik, medium ini bisa berupa komponen padat seperti poros mesin, fluida di pipa, atau udara di sekitar kita. Jadi, ketika gelombang merambat di benda padat, kita menyebutnya getaran. Sedangkan ketika merambat di udara, kita mendengarnya sebagai bunyi. Jadi, kalau getaran itu gelombang merambat di benda padat, sedangkan bunyi merambat di udara. Gelombang mekanik terbagi menjadi dua klasifikasi utama. Pertama adalah gelombang transversal, di mana arah getaran partikel tegak lurus dengan arah rambat. Bayangkan, gelombang di tali yang kita ayunkan ke atas dan ke bawah, tapi energi merambat ke samping. Yang perlu kita ingat, jenis gelombang ini hanya bisa merambat di medium padat. Contoh konkretnya di pabrik adalah getaran pada permukaan poros yang berputar atau dinding pipa yang terkena benturan mesin pres. Kedua adalah gelombang longitudinal, di mana arah getar partikel sejajar dengan arah rambat. Partikel bergerak maju mundur, membentuk pola rapatan dan renggangan. Berbeda dengan transversal, gelombang ini bisa merambat di padat, cair, dan gas. Inilah sebabnya mengapa kita bisa mendengar suara mesin di udara pabrik. Contohnya adalah semua bunyi yang kita dengar sehari-hari di lingkungan produksi. Kecepatan rambat gelombang sangat bergantung pada mediumnya. Di padatan, kecepatannya adalah akar dari modulus Young yang dibagi massa jenis. Di udara, kecepatannya tergantung pada suhu dan jenis gas. Pada suhu 20 derajat Celcius, kecepatan bunyi di udara sekitar 343 meter per detik. Aplikasi menariknya, prinsip ini digunakan dalam sensor gas untuk mendeteksi kebocoran pipa dengan mengukur perbedaan waktu tiba gelombang atau yang disebut TDOA. Kita juga harus ingat persamaan dasar. Kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Di dunia industri, rentang frekuensi ini sangat bervariasi.
Getaran struktur biasanya ada di bawah 100 Hz. Getaran mesin ada di sekitaran 100 Hz hingga 10 kHz. Sementara retakan mikro pada material bisa memicu gelombang hingga 1 MHz. Pemahaman rentang ini penting karena kita bisa memelihara sensor yang tepat, misalnya akselerometer untuk frekuensi rendah menengah dan sensor akustik emission untuk frekuensi ultra tinggi. Sekarang kita masuk ke pembahasan bunyi. Secara fisika, bunyi adalah gelombang longitudinal pada rentang audiosonik, yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Di bawah itu infrasonik, di atasnya ultrasonik. Keduanya tak terdengar tapi tetap berenergi. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, kebisingan didefinisikan sebagai semua suara yang tidak dikehendaki dari alat produksi yang bisa mengganggu pendengaran. Kebisingan ini punya dua sisi, subjektif yang mengganggu konsentrasi dan objektif yang secara medis merusak telinga secara permanen. Intensitas bunyi adalah daya persatuan luas. Di sini berlaku hukum kuadrat terbalik. Intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Ini punya implikasi besar untuk tata letak pabrik. Coba bayangkan, hanya dengan mengandalkan jarak dari 1 meter menjadi 2 meter, intensitas paparan turun hingga 75%. Jadi, menjauhkan pekerja dari sumber bising adalah investasi desain yang sangat murah, namun besar. Karena telinga manusia bisa mendengar rentang intensitas yang sangat lebar. Kita menggunakan skala logaritmik yang disebut desibel. Dalam pengukuran industri, kita menggunakan filter A-weighting atau dB dalam kurung A yang menyesuaikan dengan sensitivitas alami telinga manusia. Paling peka di rentang 2-5 kHz. Nilai 0 desibel adalah ambang dengar, 60 desibel percakapan normal, 85 desibel adalah batas aman untuk 8 jam kerja, dan 140 desibel adalah ambang nyeri. Jadi ketika kita mengukur kebisingan, angka ini bukanlah skala linier biasa. Ini penting banget, karena skala desibel itu logaritmik. Kita tidak bisa menjumlahkan kebisingan secara aritmetika biasa. Misalnya dua mesin yang masing-masing 85 desibel, totalnya bukan 170 desibel, itu salah besar. Totalnya hanya naik 3 desibel menjadi 88 desibel. Implikasinya, dalam strategi pengendalian, kita harus menerapkan prinsip Pareto. Meredam satu mesin paling bising akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada meredam banyak mesin kecil. Dampak paling serius pada pendengaran adalah NIHL atau singkatan dari Noise Induced Hearing Loss. Ini adalah penyakit akibat kerja paling lazim di sektor manufaktur dunia. Yang membuatnya berbahaya adalah sifatnya yang kumulatif dan tersembunyi. Sel-sel rambut di koklea rusak sedikit demi sedikit, dan ketika kerusakan itu terasa, sifatnya sudah irreversible atau tidak bisa disembuhkan. Parahnya, kerusakan paling parah terjadi pada frekuensi 3 sampai 6.000 Hz, yaitu frekuensi yang paling penting untuk memahami percakapan sehari-hari. Tapi jangan salah, bahaya kebisingan tidak berhenti di telinga. Paparan kronis memicukan stres kognitif. Otak kita dipaksa terus-menerus menyaring kebisingan, sehingga konsentrasi turun dan tingkat kesalahan kerja meningkat. Secara fisiologis, hormon kortisol dan adrenalin meningkat, menyebabkan kelelahan kronis, dan jangan kaget kalau kebisingan dikaitkan dengan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Jadi mengendalikan bising adalah bagian dari menjaga kesehatan pekerja secara holistik. Nah, di Indonesia kita mengacu pada Permenakor nomor 5 tahun 2018 yang mengadopsi standar internasional. Aturan mainnya tegas, 85 desibel hanya aman untuk 8 jam sehari.
Jika naik 3 desibel menjadi 88 desibel, durasi aman dipotong separuh menjadi 4 jam. 91 desibel hanya 2 jam, dan 94 desibel cuma 1 jam. Ini disebut exchange rate 3 desibel. Setiap kenaikan 3 desibel, durasi paparan aman harus dibagi dua. Ini adalah dasar manajemen keselamatan akustik yang wajib kita pahami. Di lapangan, pekerja tidak diam di satu tempat. Mereka berpindah-pindah area dengan tingkat kebisingan yang berbeda. Karena itu, kita menghitung dosis kumulatif harian. Rumusnya adalah total durasi aktual dibagi durasi izin untuk tiap area. Contohnya, seorang pekerja menghabiskan 4 jam di area 88 desibel dan 4 jam di area 85 desibel. Hasil perhitungannya, total dosis melewati 100%. Itu artinya dia dalam bahaya kritis dan wajib segera dirotasi. Agar bisa mengendalikan, kita harus tahu sumbernya. Ada tiga kategori utama. Pertama, sumber aerodinamis, seperti turbulensi dari kompresor atau blower. Kedua, sumber mekanis impulsif, yaitu benturan mendadak dari mesin pres atau palu pneumatik. Ketiga, sumber friksi dan rotasi, seperti gesekan biring yang aus dan gearbox. Dengan mengidentifikasi jenisnya, kita bisa menentukan solusi pengendalian yang tepat. Pengendalian risiko harus mengikuti hierarki yang sudah diakui secara internasional nih. Urutannya dari yang paling efektif ke bawah, yang paling utama adalah eliminasi dan substitusi. Misalnya, mengganti ala pneumatik dengan hidrolik yang lebih senyap. Lalu, rekayasa teknik seperti peredam getaran dan penutup akustik. Setelah itu, administratif seperti rotasi pekerja, dan pilihan terakhir adalah APD atau alat pelindung diri, seperti earplug atau earmuff. Ini hanya boleh digunakan jika langkah-langkah di atas belum mencukupi. Sekarang kita beralih ke sisi lain yang lebih proaktif. Dalam pemeliharaan prediktif, kita memanfaatkan gelombang getaran sebagai sidik jari kesehatan mesin. Setiap mesin yang sehat punya pola getaran yang khas. Dengan teknik FFT atau Fast Fourier Transform, kita mengubah sinyal waktu menjadi spektrum frekuensi. Dari sini kita bisa identifikasi masalah. Keseimbangan rotor muncul di frekuensi 1 kali RPM atau radian per menit. Bearing aus muncul di frekuensi karakteristik tertentu, dan misalignment muncul di 2 kali RPM, dan ini sangat akurat. Ada teknologi yang lebih canggih lagi, namanya acoustic emission. Ini adalah gelombang mekanik berfrekuensi ultra tinggi hingga 1 MHz yang dilepaskan saat material mengalami retakan mikro. Bahkan sebelum retakan itu terlihat secara kasat mata, aplikasi sangat vital untuk tangki bertekanan tinggi atau struktur jembatan. Dengan sensor piezoelektrik, kita bisa memantau struktur secara real-time dan mencegah bencana jauh-jauh hari. Mari kita lihat contoh nyata. Sebuah pabrik komponen otomotif memiliki lini stamping dengan kondisi sangat kritis. Kebisingan di area itu mencapai 99 desibel, yang berarti durasi amannya hanya 19 menit per hari. Nah, bayangkan dosis harian pekerja mencapai 2.540%, jauh di atas batas. Akibatnya, tingkat cacat produk juga melonjak hingga 4,2% karena konsentrasi pekerja hancur. Ini bukan hanya pelanggaran K3, tapi juga bom waktu untuk kualitas produksi. Manajemen kemudian bertindak
Mereka memasang acoustic enclosure atau kotak kedap suara di sekitar mesin stamping, menambahkan bantalan peredam getaran, dan menjadwalkan rotasi pekerja secara terstruktur. Hasilnya, kebisingan turun drastis dari 99 menjadi 82 desibel, yang kini masuk zona hijau. Defect rate turun dari 4,2% menjadi 2,3%. Produktivitas naik 9% dan absensi sakit turun 50%. Ini adalah bukti bahwa investasi ketiga memberikan return on investment yang nyata. Nah, dalam mendesain ruangan, kita mengenal transmission loss. Rumusnya adalah 10 kali log 1 per koefisien transmisi. Semakin kecil koefisien transmisi, nah semakin besar transmission loss dan semakin baik isolasi suaranya. Strategi desain pabrik yang baik memisahkan area bising dengan dinding beton tebal, menyediakan buffer zone seperti tanaman, dan mendesain ruang kontrol berlapis agar kebisingan di dalamnya tetap di bawah 70 desibel A. Nah, satu lagi yang sering terlewat, efek masking, yaitu kebisingan mesin yang keras bisa menutupi suara alarm atau peringatan darurat. Standar keselamatan masyarakat alarm harus memiliki SNR atau signal to noise ratio minimal 15 desibel di atas kebisingan latar. Solusi yang keliru adalah memperbesar volume alarm terus-menerus. Nah, itu malah merusak pendengaran. Solusi yang benarnya adalah meredam bising pabrik dari sumbernya sehingga alarm tetap terdengar tanpa menambah polusi suara. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 3 kesimpulan utama. Pertama, gelombang mekanik adalah dua sisi koin yang sama. Dia adalah ancaman polusi yang harus kita mitigasi, sekaligus informasi diagnostik berharga yang harus kita eksploitasi. Kedua, menerapkan pengendalian bising bukan hanya kewajiban hukum, tapi terbukti mendongkrak produktivitas dan menurunkan cacat produksi. Ketiga, integrasi antara K3, tata letak akustik, dan predictive maintenance menciptakan sistem produksi yang efisien, andal, dan manusiawi. Saya meyakinkan penguasaan manajemen gelombang mekanik adalah pilar penting menuju industri berkelanjutan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Presentasi ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Mekanika. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.